Pernah dengar soal tes kemampuan akademik atau yang sering disingkat TKA? Kayaknya buat Anda yang jadi siswa, orang tua, atau guru di Indonesia, nama ini udah nggak asing lagi ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Sebetulnya tes baru ini apa sih? Dan apa dampaknya buat kita semua? Oke, langsung aja ya kita bedah. Banyak banget nih pasti yang penasaran. Ini tesnya wajib nggak sih? Terus bedanya apa sama ujian nasional yang udah-udah? Dan yang paling penting, gimana tes ini bisa nentuin nasib kita buat masuk sekolah atau kampus idaman? Tenang, tenang. Semua pertanyaan itu bakal kita jawab satu persatu di sini. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, TKA ini dibuat untuk apa sih? Masih ingat kan sama ujian nasional? Yang tujuannya itu lebih kayak buat ngukur bagus enggaknya sebuah sekolah? Nah, lupakan itu sejenak, karena TKA ini beda banget, beda total. Fokusnya itu 100% ke kemampuan kamu, kemampuan individu setiap siswa. Jadi ini bukan lagi soal rapor sekolah, tapi murni soal rapor pribadi kamu. Terus, wajib atau enggak nih tesnya? Nah, ini jawabannya agak unik, tergantung. Buat sebagian besar siswa sih, ini sifatnya pilihan aja, opsional. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kamu siswa kelas 12 yang mau masuk universitas lewat jalur rapor, atau yang kita kenal sebagai SNBP, nah, tes ini langsung berubah status. Jadi semacam tiket emas yang wajib banget kamu punya. Sekarang, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok tiba-tiba ada tes baru lagi? Emangnya sistem yang kemarin-kemarin kurang? Nah, yuk kita coba cari tahu alasan dibaliknya. Nah, ini dia salah satu alasan utamanya. Jadi, ceritanya ada keraguan terhadap nilai rapor. Ya kita semua tahu lah ya, nilai 85 di sekolah A belum tentu standarnya sama dengan nilai 85 di sekolah B, iya kan? Nah, disinilah TKA berperan. Dia hadir ibaratnya jadi wasit yang adil, jadi standar nasional yang sama dan objektif buat semua sekolah di Indonesia. Tapi, tujuannya nggak cuma buat validasi nilai doang loh. Pemerintah itu ngelihat KTCA ini sebagai semacam bahan bakar roket loh. Tujuannya, buat melesatkan kemampuan dasar kita semua, yaitu literasi dan numerasi. Karena, ya jujur aja, dua kemampuan ini kan fondasi paling penting buat masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Yuk, kita intip bareng-bareng isi dari TKA ini. Kira-kira, apa aja sih yang bakal muncul di lembar ujian nanti? Kalau kita lihat, polanya jelas banget ya. Untuk level SD dan SMP, fokusnya itu ke akar, ke fondasi, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini kan inti dari literasi dan numerasi. Nah, pas naik ke tingkat SMA, baru deh ditambahin bahasa Inggris. Ini langkah yang logis banget kan buat persiapan masuk kuliah dan menghadapi dunia yang makin global. Nah, ini nih bagian favorit saya, bagian yang paling seru. Ternyata, soal-soal di TKA itu nggak semuanya sama rata. Ada seorang ahli yang ngejelasinnya pakai analogi yang keren banget. Katanya kayak level pedesnya makanan. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Betul banget. Persis kayak kita lagi pesen seblak. Ada level yang biasa aja, level sedang, sampai yang pedesnya nampol. Nah, TKA juga gitu. Ada 3 level kesulitan yang beda-beda. Yuk kita cicipi satu persatu level pedas ini. Level pertama, kita sebut aja level cabe 0, alias nggak pedes sama sekali. Soal-soal di sini itu cuma ngetes ingatan dasar kamu. Misalnya, siapa nama tokoh utama di cerita tadi? Atau soal matematika simpel kayak 25 dikali 4 itu berapa? Gampang kan? Jawabannya itu udah jelas banget tertulis di soal atau teksnya. Oke, lanjut ke level 2, level pedas sedang. Nah, di sini levelnya mulai naik. Kamu harus jadi kayak detektif. Jawabannya itu nggak ditulis terang-terangan. Kamu harus pintar-pintar nyambungin petunjuk, pakai konsep yang udah dipelajari, dan narik kesimpulan sendiri dari apa yang tersirat. Dan ini dia puncaknya, level 3, level super pedas. Ini benar-benar ujian buat kemampuan berpikir kritis kamu. Di level ini, kamu bukan cuma nyari jawaban, tapi kamu ditantang buat ngevaluasi informasi, nimbang-nimbang argumen yang beda, terus bikin penilaian sendiri yang kuat alasannya. Ini nih, soal-soal yang bakal misahin mana yang cuma paham di permukaan, dan mana yang benar-benar menguasai materi. Oke, jadi setelah berjuang lewatin soal-soal dari yang nggak pedas sampai yang super pedas, terus apa? Gunanya apa sih skor TKA yang kita dapat nanti? Prosesnya sendiri sih dibikin simple kok. Kamu ikut tesnya, terus nanti dapat sertifikat hasil. Nah, anggap aja sertifikat ini kayak paspor akademik baru kamu. Paspor yang bisa kamu pakai buat ngelanjutin perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Sertifikat ini gunanya ada dua nih, dan dua-duanya penting banget. Pertama, buat kamu yang anak SMA, sertifikat ini tuh kayak kunci emas buat buka gerbang universitas lewat jalur SNBP. Serius, tanpa ini pintunya ketutup. Nah, buat yang masih SMP atau SD, sertifikat ini bisa jadi semacam papan loncat. Jadi nilai plus yang ngasih keuntungan gede waktu daftar ke sekolah selanjutnya lewat jalur prestasi. Yang biasanya kan, saingannya ketat banget. Pada akhirnya ya, TK ini tuh didesain bukan buat jadi momok yang nakutin kayak ujian-ujian zaman dulu, tapi juga bukan sekedar tes formalitas biasa. Ini semacam jalan tengah, jadi pendorong biar kita semangat belajar, tapi tanpa tekanan yang bikin stres. Nah, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, kira-kira TK ini beneran bisa nggak ya nyalain lagi api semangat belajar dan berpikir kritis di kelas-kelas kita di seluruh Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab.